Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop gaming entry level yang peminatnya paling banyak, paling tidak di channel ini. Karena setiap saya mereview laptop yang satu ini, view-nya pasti banyak. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Nitro 5 AN51545 Ryzen 5000 series. Saya bilang series karena dia memiliki 2 SKU. Jadi ada yang Ryzen 7 5800H dan ada yang Ryzen 5 5600H. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah yang SKU Ryzen 7 5800H dengan 8 core 16 thread. Base clocknya ada di 3,2 GHz dan boost clocknya 4,4 GHz. Dan untuk L3 case-nya sekarang menjadi 16 MB. Dan Ryzen 7 5800 hanya ini ditandemkan dengan RTX 3060 laptop GPU GDDR6 6 GB, 192 bit dengan boost clock sampai 1425 MHz. Maksimum TGP-nya ada di 85 watt. Dan Nvidia RTX 3060 di Acer Nitro 5 ini sudah ready dengan fitur-fitur baru Nvidia seperti Resizable Bar, Whisper Mode, dan Dynamic Boost 2.0 serta fitur Nvidia lainnya. Terus juga ada Radeon Vega 7 tentunya sebagai IGP atau Integrated Graphic Card bawaan dari Ryzen 7 5800H yang gunanya dia akan auto switching ketika kita tidak butuh aplikasi yang memerlukan GPU Discrete Graphic Card RTX 3060-nya. Dan menurut saya fitur auto switching ini penting banget. Kenapa? Karena biar baterainya nggak terlalu boros. Kalau misalkan di Discrete Graphic Card terus yang maksimum TGP-nya tadi 85 watt ketika full load, wah baterainya bisa cepet habis. Tapi yang agak aneh, atau jangan aneh deh ya pemilihan katanya, tapi yang agak unik, memori RAM-nya ini single channel 16 GB. Memang nggak ada yang onboard, tapi seperti yang kita tahu AMD itu akan lebih optimal ketika memori RAM-nya dual channel. Jadi akan lebih baik lagi kalau kita beli RAM 16 GB satu keping biar jadi dual channel, atau 16 GB-nya ini dijual lagi aja tuker 8 GB 2 keping. Sekarang lanjut dulu ke bagian storage. Untuk storage-nya dia pakai SSD tentunya 512 GB NVMe yang speed-nya udah lumayan kenceng dengan sekitar 2500 Mbps. Dan seperti biasa, Acer walaupun ini segmennya entry level, dia udah punya opsi konfigurasi untuk triple storage. Jadi masih ada satu slot M.2 NVMe lagi yang kosong dan juga ada port SATA buat yang mau upgrade SSD SATA atau hard disk sebagai tambahan arsip. Dan ini adalah kelebihan Acer ketimbang brand lain. Di seri gaming entry levelnya aja udah menggunakan konfigurasi triple storage. Biasanya di brand-brand lain itu masih dual storage. Itu pun untuk yang segmen high-end, bukan yang segmen gaming entry level. Terus untuk kapasitas baterainya ada di standarnya angka laptop gaming entry level lah ya, dengan 57,48 watt hour. Ketika saya coba untuk video playback 1080p, brightness 50%, volumenya 25%, dia bisa bertahan sekitar 5 jam 20 menit. Dan untuk main PUBG satu match full XD, satu match yang kira-kira setengah jam, dari 100% dia jadi 45%. Jadi kalau untuk PUBG kira-kira 2 match lah. Dan sebenarnya bukan kekurangan sih ya, karena standarnya laptop gaming entry level itu 48 watt hour atau 57 watt hour kapasitas baterainya. Dan namanya laptop gaming itu pasti butuh dicolok atau dicas biar performanya lebih optimal. Dan ketika saya gunakan untuk main PUBG di laptop ini, wah udah responsif banget. Karena dia memiliki layar yang kencang dengan refresh rate 144Hz dengan 1 millisecond response time. Untuk layarnya juga udah menggunakan panel IPS dengan 45% NTSC atau setara dengan 60% sRGB. Cuman kalau kalian merasa butuh monitor yang lebih kenceng dan lebih wide lagi color game mode-nya, kalian bisa koneksikan dengan monitor Acer yang lain karena dia sudah support dengan AMD FreeSync. Apa itu AMD FreeSync? Intinya ini adalah teknologi yang bisa secara dynamic, secara dinamis mensinkronkan antara proses GPU dan monitor. Kalau GPU-nya terlalu cepat untuk menampilkan gambar ke monitor, itu namanya adalah screen tearing atau gambarnya jadi tidak utuh atau robek. Sebaliknya, kalau GPU-nya terlalu lambat untuk menampilkan frame ke monitor, yang terjadi adalah drop FPS. Nah, dengan adanya AMD FreeSync ini bisa mengurangi screen tearing tanpa adanya stuttering. Sekarang beralih ke sektor desain. Kalau dari segi desain nggak ada perubahan yang berarti dari Acer Nitro sebelumnya. Desainnya masih sama dengan aksen warna merahnya yang dikurangi. Sekarang yang berwarna merah hanya ada di grill bagian belakang exhaust aja. Untuk bahan materialnya menggunakan plastik polikarbonat yang secara build quality udah solid banget. Tapi emang karena bahannya ini solid, jadi secara bobot laptop ini cukup tebal dan juga cukup berat juga. Bobotnya 2,2 kg dengan ketebalan 2,39 cm. Dengan tebal dan juga bobotnya yang lumayan berat, memang butuh tenaga ekstra untuk membawanya mobile atau kemana-mana. Tapi keuntungannya portnya bisa jadi lebih banyak.
Karena semakin tebal, semakin banyak ruang. Dengan di sebelah kirinya terdapat Kensington lock, kemudian ada input LAN, USB Type-A 3.2 Gen 1, dan ada audio jack combo. Di sebelah kanan ada HDMI 2.0, USB Type-A lagi, dan ada USB Type-C 3.2 Gen 2 yang speed transfernya itu up to 20 gigabit per second dan juga sudah support power delivery. Jadi bisa untuk ngecas HP atau ngecas device kalian yang lain, entah powerbank atau TWS mungkin. Untuk engselnya udah lolos sertifikasi berat dari DKID. Jadi untuk engselnya udah bisa dibuka dengan satu tangan. Dan di area keyboardnya juga masih sama desainnya. Keyboardnya juga udah RGB dengan 4 zona yang bisa kita custom melalui software Acer NitroSense. Selain mengatur RGB keyboard di NitroSense, kita juga bisa mengatur kecepatan RPM dari coolingnya. Acer mengklaim coolingnya ini memiliki sistem thermal yang baru dengan peningkatan 25% lebih baik ketimbang generasi sebelumnya. Jadi untuk sistem coolingnya dual fan dengan 4 exhaust yang dibuang ke belakang 2 ke samping 2. Terus juga ada heatsink yang memang terlihat lebih serius ketimbang generasi sebelumnya. Dan untuk suhu temperaturnya ketika saya loop di Sensebench R15 sebanyak 10 kali, untuk suhu temperatur maksimum loh ya, bukan average, cuma ada di 77 derajat Celcius. Ini Sensebench loh ya, dimana laptop gaming lain di Sensebench di maksimumnya itu bisa mencapai 90 bahkan ada yang 99 derajat Celcius. Tapi di Acer Nitro 5 dengan thermal barunya ini maksimumnya cuma 77 derajat Celcius. Ini gila, ini sih dingin banget. Terus untuk time spy stress test dia juga lolos dengan 99,7%. Hampir perfect, hampir 100%. Jadi untuk cooling emang bukan gimmick. Desain thermal yang baru sesuai dengan klaim Acer. Dingin banget. Dan tadi ketika saya loop sebanyak 10 kali di Sensebench R15 dengan skenario rata kanan, jadi cooler boostnya itu ada di max, laptop juga kondisi di cas, terus modenya juga best performance. Untuk skornya bisa stabil di kisaran 900 poin. Terus untuk konsistensi performanya di skenario kedua, kita coba di mode balance dengan cooler boostnya ada di auto dan laptop kondisi tidak dicas. Dan hasilnya memang ada penurunan performa tapi masih kenceng juga dengan stabil di kisaran 1500 CB. Lanjut ke 3D Mark dengan driver Firestrike Extreme, skornya 2380 dan di Firestrike yang bukan Extreme 4678. Terus lanjut ke editing dengan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk benchmark. Acer Nitro 5 ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 54 detik. Ini kenceng banget karena dia memang udah 8 core 16 thread. Kemudian lanjut ke Blender, untuk CPU renderingnya juga kenceng dengan hanya 3 menit 25 detik dan untuk GPU rendernya 5 menit 40 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game AAA. Pertama kita coba di Watch Dogs Legion dengan settingannya yang bisa kalian langsung baca di sini, dan hasilnya di Watch Dogs Legion dengan settingan tersebut Acer Nitro 5 ini mampu mendapatkan average 42 fps dan maksimum fps-nya ada di 56. Kadang dia drop di 26 fps. Lanjut ke game AAA yang lain yaitu Assassin's Valhalla dengan resolusi Full HD, grafik quality-nya ada di high, adaptive quality-nya off, dan hasilnya dia mampu mendapatkan average fps 47, maksimum fps-nya ada di 79, dan untuk suhu temperaturnya juga tetap di bawah 70 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke game AAA yang lain yaitu Shadow of Tomb Raider. Kita coba benchmark di sini dengan grafik quality-nya high dan settingan lain bisa kalian baca di sini, dan hasilnya dia mendapatkan average 88 fps. Sekarang lanjut ke game Genshin Impact dengan settingan rata kanan atau highest, dan hasilnya dia stabil di 60 fps, bahkan di scene yang framenya padat dan jarang untuk turun di bawah 60 fps. Sekarang lanjut ke game kompetitif yaitu PUBG. Nah, kalau di game kompetitif seperti PUBG ini refresh rate layarnya sangat-sangat membantu karena dia mendapatkan average di atas 100 fps, bahkan bisa tembus sampai 140 fps. Jadi kalau kalian tanya apakah Valorant juga bisa dapat di atas 100 fps, seharusnya bisa ya. Kalau Valorant seharusnya lebih tinggi daripada PUBG. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Nitro 5 AN51545 Ryzen 5000 series kali ini. Untuk harganya yang SKU Ryzen 5 5600H itu dibanderol dengan harga 12.999.000, dan untuk yang Ryzen 7 5800H yang kita bahas kali ini harganya itu 18.999.000. Tumben ya, nggak seperti Acer Nitro 5 biasanya. Harganya itu nggak selisih terlalu banyak dengan laptop gaming high-end yang kisaran harganya di atas 20 juta rupiah.
Tapi kalau kita lihat dari sisi price to performance-nya, Acer Nitro 5 ini udah mirip banget dengan laptop flagship. Dan kalau dibandingkan dengan brand lain ya, harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau untuk kelebihannya jelas, kita dapat performa yang kenceng banget, tapi temperaturnya bisa dingin banget. Emang gila sih ya Ryzen yang sekarang dengan Ryzen 7 5800H dan arsitektur 7 nanometernya selain lebih kenceng juga bisa lebih efisien. Ditambah lagi dengan cooling baru dari Acer yang makin serius, bisa dibilang Acer Nitro 5 ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya untuk price to performance. Dan kalau kita lihat dari hasil benchmarknya tadi, Ryzen 7 5800H yang sekarang, performanya udah bisa dibilang mendekati performa sekelas desktop. Cuman memang untuk mengejar ini, Acer harus bikin laptopnya lumayan tebal dan lumayan berat biar airflow-nya lebih optimal. Itu aja sih ya. Kalau untuk semuanya menurut saya sih nggak ada komplain. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.